Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Coba maju agak maju. Suaranya biar agak maju biar suaranya kedengaran. Ini dia tanya. 13 baris dari atas. 13 baris dari atas. Ketemu ya? Pinggir halaman 15. Walil abidi lan iku keduwe wong kang ahli ibadah. Salasu alamatin utawi telu pira-pira tanda. Bagi orang yang ahli ibadah itu memiliki tanda 3. Ciri-ciri 3. Tandane telu. Wong ahli ibadah itu. Yum kitu nafsahu. Tidak menyukai dirinya. Yang ada di hatinya hanya Allah dan Rasul. Jadi kata-kata tidak menyukai dirinya itu bukan berarti jembek nang awake dhewe. Ya. Yumkitu nafsahu itu artinya tidak menyukai dirinya, tetapi dia hanya mencintai Allah dan Rasul gitu. Jadi dirinya ini sudah pasrah nang gene Gusti Allah. Yumkitu nafsahu wa yuhasibuha. Wa yuhasibuha yang kedua selalu introspeksi. Orang yang ahli ibadah itu hasaba yuhasibu, hisaban apa? Menghisab dirinya. Selalu introspeksi. Jadi kata-kata yuhasibuha itu contohnya seperti yang terjadi dulu pada Sayyidina Umar. Terjadi dulu pada Sayyidina Umar. Gimana dulu? Ketahuannya itu ketika beliau wafat. Ketika beliau wafat pada waktu dimandiin itu kekernya ini apa? Bukiknya ini apa bahasanya? Pundak dan ke bawah. Punggungnya sampai ke tengah ini itu luka-luka, memar-memar gitu. Ya, berdarah sedikit. Kaget yang mandiin itu. Astagfirullahaladzim. Siapa yang berani memukul Amirul Mukminin? Tanya kepada anaknya namanya Abdullah. Ya Abdullah, ta'al. Datang Abdullah. Kak Dinto. Ya, labbaik. Kak Dinto. Ya. Ada apa? Siapa? Kamu tahu kenapa ini gegernya abahmu ini kok luka-luka? Geger apa kok sampai luka-luka? Siapa yang berani memukul Amirul Mukminin? Boten Pak, itu dipukul sendiri. Waduh, maksudnya abah saya ini punya kebiasaan sudah lama, itu mau menghisap dirinya sebelum besok dihisap di akhirat. Sebagaimana beliau mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu.
Ya, itu ucapannya Umar. Hisaplah diri kalian sebelum kalian besok dihisap oleh Allah. Dihisap itu bukan disesupi, itu bukan. Apa maksudnya dihisap? Dihitung, diinterogasi. Ya. Introspeksi lah kalian sebelum besok itu diperiksa oleh Allah melalui para malaikatnya. Sehingga di gegernya Sayyidina Umar ini luka-luka. Kayak ono wong sing mukul-mukul gitu. Nah, di situ terus kemudian si yang mandiin itu ingat sendiri bahwa dulu Sayyidina Umar pernah mengatakan hasibu qabla an tuhasabu. Fuad tidak datang Fuad. Selalu saya bawa ini amplopnya. Kasihan. Kasihan saja. Jangan. Ya miliknya Fuad, Miftah, Al-Farisi, Nabil. Selalu tak bawa. Khawatirnya sudah datang. Yang lain sudah habis. Tiap tahun dapat gini. Dulu kau tidak ingat santri ya. Baru kali ini. Ya, santri kan fisabilillah. Ya, berjuang di jalan Allah untuk ilmu. Masih kayak ni'am kan wis sugih. Lah nguyai segoro. Tapi kenapa dapat? Karena statusnya santri fisabilillah. Ya, gitu. Masih sugih. Saya suka kan di omah ya, di sini fisabilillah semua dapat. Nah, setelah itu baru yang mandiin itu ingat dawuhnya Umar sendiri. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian besok dihisap. Sehingga Sayyidina Umar itu punya catatan. Kayak diari, buku diari itu, bukan diari kejeding terus itu. Nah, itu beliau itu punya catatan. Sekiranya dari pagi sampai sore itu ada perbuatan yang melanggar syariat, beliau tulis. Pagi, mari duhur kok ada sesuatu yang dianggap salah, tulis lagi. Padahal beliau terkenal orang yang hati-hati dibandingkan kita. Kita berlumuran dosa gak pernah nyatet. Ya, beliau dosa titik aja. Habis terbenamnya matahari ambil pecut, pangkung sendiri. Menjadi kafarat terhadap perbuatan yang dianggap melanggar. Campur dicambuk sendiri untuk mengurangi hisab di akhir. Itu Umar. Kita tidak mampu meniru ya. Situ kosong kekering. Ya Allah, itu loh. Wa yuhasibuha. Ya, tandanya orang ahli ibadah itu yumkitu nafsahu, tidak suka pada dirinya sendiri di hatinya karena hanya cinta pada Allah dan Rasul. Wa yuhasibuha, dan selalu menintrospeksi dirinya. Wa yutilul qiyam. Qiyami apa qiyamah ini bacanya? Qiyamah ya. Wa yutilul qiyamah, lan dawak-dawakno, mensuwe-suwekan itu loh, melama-lamakan, memperpanjang sopo abid al-qiyamah ing qiyamul lail, ing salat bengi, baina yadayallah, di hadapan Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah. Jadi memperpanjang
qiyamul lailnya, tidak seperti kita. Kalau kita memperpanjang tidur, memperpanjang tidur. Kalau kita tulinan, memperpanjang nonton sepak bola. Saya itu kok ndak ya kalau bola itu. Kalau tinju oke lah. Aduh. Sepak bola itu. Abah saya yang suka sampai menjadi pelatih. Ya, Abah Abi itu pelatih sepak bola. Dulu si nom-nomannya itu pemain. Tak lihat fotonya itu rambutnya sak gini, kayak Rasulullah. Waduh. Sak pundak. Ya, tak telok. Wih, pemain sepak bola. Setelah tua-tuanya menjadi pelatih. Itu lo gak nurun nang Abi. Gak nurun plus. Satu. Yang kedua, ngerokoknya. Satu hari itu 4 pak, 5 pak Ji Samsu. Itu juga gak nurun ke Abi. Alhamdulillah. Gak nurun. Gak nurun. Masya Allah. Bahkan setiap Abi pulang itu tak bawain buku haramnya rokok itu, cuma ditaruh, tak dibaca. Aduh, nggak ditaruh, gak dibaca. Yang penting saya sudah berusaha, gugur sudah. Yang lucu lagi itu ada orang yang sampai umur 149-an umur. Barokah. Umurnya barokah. Tapi gini, enggak lepas. Rokok terus. Ditegur, "Mbah, enggak bahaya tak? Takut mati." Nah, dokter sing ngomong ngono iku wakeh. Tapi wis mati disikan. Wis mati kabeh. Sing negor-negor aku iku wis mati kabeh. Jadi dokter yang negor-negor dia itu sudah banyak yang mati. Ya Allah. Yang dikhawatirkan mati duluan malah umurnya 149-an. Ya Allah. Ono maneh di Gresik. Gresik. Oh, Lamongan apa? Itu ono wong tuwek juga. Ame anak-anak muda itu, "Mbah, ngerokok sik ngebes, Mbah." "Iya, apa ana?" "Gak wedi mati ta?" Langsung anak muda-muda itu, apa jawabannya? "Ya ora nak wong aku sapa wedi mati, wong aku nggawa korek. Mati yo tak sumet maneh." Kalau mati rokoknya tak bakar lagi. Walah, bukan itu maksudnya. Gak takut mati, Bang. Ya. Tuh, kok wedi mati ya? Mati ya gampang, aku nggawa korek. Koclok juga nih. Ya Allah, gitu ketepaan ya. Padahal paru-parunya kadang sudah bosok sebenarnya. Cuma ya takdir Allah dia tidak mati. Kalau Abah itu Abah Nahrawi namanya, bapak saya itu kalau ya ada negor itu termasuk Abilah negor beliau tentang kematian macam-macam punya dalil, langsung keluar dalilnya. Allah itu dawuh, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Urip mati itu karena Allah, bukan karena rokok. Wis mati konyol wis ae. Jarno wis batin ya, grundel lek batin. Ya Allah, Pak, sampeyan itu tak eman. Lek ngene carane wis karepmu.
Jadi istilahnya apa namanya itu, orang-orang yang dulu ya, orang-orang dulu itu ahli-ahli ibadah. Ya pasangan yang ngopi ngerokok, ngopi rokok. Tapi ibadahnya jos. Tidur malam enggak pernah. Nanti tidurnya itu setelah subuh gitu ya. Nanti jam 7 itu bangun ke sawah. Orang dulu itu gitu. Malam itu digawe tahajud. Baca Quran, wiritan, kuat-kuat. Kenapa? Ngopi dan rokok. Itu senjata. Ya Allah. Oh iya, kemarin itu saya dapat info dari seorang jamaah. Ngerti jamaah? Apa? Orang Arab. Itu dia, kalau nyebut mereka namanya jamaah. Jamaah itu orang Arab lah. Bukan jamaah sholat ya. Kalau sampean dengar jamaah emang, jamaah emang, berarti ada orang Arab. Dan ada seorang ustazah perempuan, bukan ustazah Halimah ya, enggak. Ustazah, dulu lupa saya namanya. Dulu enggak tahu, sekarang lupa. Dulu enggak tahu, sekarang lupa. Dia cerita bahwa Habib Abdullah Al-Haddad yang nulis Wirdul Latif, nulis Rotibul Haddad itu seorang walinya Allah. Beliau itu minta pada Allah, ya Allah, saya kepingin diajari oleh Rasulullah satu hadis yang belum pernah diriwayatkan oleh orang lain. Belum diriwayatkan Bukhari, belum diriwayatkan Muslim, belum diriwayatkan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Al-Hakim, Abu Daud, belum pernah. Imam Ahmad, belum pernah diriwayatkan orang lain. Saya kepingin diajari. Nah, akhirnya malamnya itu dia bermimpi didatangi Rasulullah. Rasulullah bersabda langsung ke Habib Abdullah Al-Haddad itu dalam tidurnya. 3 dapat 3. Saya lupa yang 2. Yang saya ingat 1, apa? Masalah kopi. Ngopi loh. Ada hadis yang langsung dari Nabi kepada Sayyid Abdullah Al-Haddad. Ya apa? Langsung diberitahu kepada beliau tentang kopi. Jadi orang ngopi itu, ya, orang ngopi selama mulutnya masih bau kopi, ya, itu disenangi oleh malaikat. Itu. Ahli ngopi itu disenangi malaikat. Tentu kalau malaikat senang itu tidak diam. Apa biasanya? Mengistighfarkan. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ampuni dia, sayangi dia. Makanya banyak ulama-ulama itu yang ahli ngopi-ngopi gitu. Bukan kopi susu loh. Kopi. Kopi. Bukan kopi susu ya. Kopi. Tapi ditambah oleh orang-orang itu ambil ngerokok. Itu tambahan dewe itu. Tambah dewe. Nambah dewe itu. Jadi yang ketiga adalah wa yutilul qiyama baina yadayillahi ta'ala. Ya, memperpanjang apa tadi? Memperpanjang salat malam, memperpanjang tahajud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya tanda orang yang ahli ibadah itu bukan hanya sekedar seperti petik nyucuk jagung, ya, tetapi berlama-lama. Ya, Fatihahnya benar-benar tartil, terus
bacaan Al-Qur'annya, rukuknya itu benar-benar panjang gitu ya. Seperti Rasulullah itu. Padahal kalau Nabi tahajud dipikir-pikir ya, kalau Rasulullah tahajud itu kan minimal 5 juz, 6 juz itu rakaat pertama itu. Nah, diriwayatkan rukuknya Nabi sama lamanya dengan berdirinya. Kita bayangkan ya. Kalau 5 juz berapa jam? Ya kalau Nabi tidak sampai jam-jaman barangkali ya. Tapi kan lama. Rukuknya sama dengan berdirinya. Sujudnya sama dengan rukuknya. Itu Rasulullah. Tapi lil abid. Ya, jadi walaupun tidak 100% niru Nabi. Wa yutirul qiyama baina yadayillahi ta'ala. Ya, memperpanjang sholatnya itu di depan Allah. Walaupun tidak sama dengan 100% niru Nabi. Misalnya seperti itu. Baik, sekarang lanjutannya. Walil masalih atau dalam arti kata walis soleh. Di kitabnya sampean masoleh apa soleh? Masoleh. Ya, itu kata lain adalah as-soleh. Walis soleh lan iku ketuwe Pak Soleh, Bapak Mas Niam. Namanya Saleh. Walis soleh lan iku ketuwe, iku ana khabar muqaddamnya. Lan iku ketuwe wong kang soleh salasu alamatin utawi mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Salasu alamatin utawi telu piro-piro alamat, piro-piro tondo. Yuslihu bainallahi wa bainahu bil amalis sholih. Ini yang pertama. Tanda yang pertama, dia selalu berbuat baik antara Allah dan dirinya itu dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Yang kedua, wa yuslihu dinahu bil amal. Berbuat baik terhadap agamanya itu dibuktikan dengan amal. Tidak hanya ngomong tok, tetapi praktek. Tidak hanya sholat misalnya, tidak hanya diseminarkan, tetapi dia benar-benar sholat. Poso bukan hanya diseminarkan. Kepedulian terhadap fakir miskin, biar kita bisa merasakan bagaimana yang dirasakan oleh fakir miskin dengan puasa itu. Tapi sekedar seminar, dirinya tidak puasa misalnya. Itulah koclok jenenge. Koclok itu. Ya. Bicara tentang puasa, dirinya tidak puasa. Jadi yang ketiga, wa yardha linnas ma yardha li nafsi. Ridho pada manusia sebagaimana dia ridho pada dirinya sendiri. Dia ridho pada manusia sebagaimana dia ridho kepada dirinya sendiri. Ridho dalam arti misalnya selalu hati-hati terhadap apa yang kita makan, hati-hati terhadap apa yang kita minum, hati-hati terhadap apa yang kita konsumsi. Itu namanya ridho kepada dirinya sendiri. Ya, begitu juga ridho kepada manusia. Ya, tidak meracuni orang lain dengan hal-hal yang haram. Itu. Ya. Tidak mendukung kecurangan misalnya, tidak mendukung kebohongan yang mereka buat. Tidak mengakui terhadap kebohongan mereka. Ini penting ini. Berdasarkan usul fikih, al-hukmu bil wasail kal hukmi bil maqasid. Gitu. Kalau caranya haram, hasilnya haram.
Kalau hasil dari kecurangan, kebohongan, manipulasi dan sebagainya, maka kalau dia lantik, ya, gajinya haram. Jelas gajinya haram itu, jelas. Naudzubillah, subhanaudzubillah. Naudzubillah. Apapun sudah, pemilihan apapun, RT kah, RW kah, Bupati kah, kalau camat dan wali kota, camat dan lurah itu kan ditunjuk, ya, main tunjuk itu oleh wali kota atau oleh bupati. Bupati menunjuk fulan untuk jadi camat. Bupati menunjuk fulan untuk jadi lurah. Bukan pemilihan. Tapi kalau wali kotanya itu pemilihan. Pilkada. Tanggal 27. 27 apa ya? Juni apa? Mei. 27. Apa 27 Mei apa 27 Juni. Itu pemilihan pilkada. Itu kalau menggunakan sesuatu kemudian curang, dilantik, maka hasil gajinya haram. Al-hukmu bil wasail kal hukmi bil maqasid. Lah, kita orang santri ya, orang pesantren kalau ngilingno jarine malah kita dibully. Padahal kita malah sayang pada mereka, ya kan? Gitu. Kalau ngomong-ngomong di luar malah kita yang dibully. Masya Allah. Padahal kita itu sayang pada mereka biar selamat di dunia dan akhirat. Ya. Karena tidak mau marah-marah ya sudah, rasa no dewe. Kita sudah gugur mengingatkan, ya kan? Wa yarda linnas ma yarda li nafsi. Sampai situ aja ya dulu ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Aduh. Demikian apa yang dapat kita kaji malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana anfa'na Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabati lana fi dhinina Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa faki ahlana lana fi dhinina subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Demikian bersama subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.